Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Malam hari ini kita ingin putar-putar di bagian Tanah Abang. Kemudian kita turun lagi ke pasar kota, ya. Kemudian kita balik ke rumah di bagian Pimpi, ya. Ya, malam hari ini coba kita lihat-lihat kondisi keadaan yang ada, ya. Sekarang saya masih di Bataraguru nih. Bataraguru mau masuk ke Tanah Abang, ya. Ini kita berada di depan gedung Dolok, Gudang Dolok. Gudang Dolok. Di sini harga beras murah-murah. Kalau harga beras di pasaran yang 10 kilo biasanya 115.000, 120.000. Di situ paling tinggi 100.000 harganya. Jadi ibu-ibu yang ingin menghemat menghemat uangnya dengan mendapatkan kualitas beras yang sama dengan harga pasarannya, bisa datang di Gedung Dolok. Kita berada sekarang di depan lapangan tembak. Ya. Dulu ini banyak ini. Di sini tempat dulu tempat ini parkiran atau terminal, ya. Terminal tempat turunnya orang dari Kabupaten Buton, dari Buton Utara. Kenapa dinamakan lapangan tembak? Lapangan tembak mungkin karena di situ kan kompleksnya tanahnya TNI di situ. Jadi dulu mungkin sering dijadikan tempat latihan tembak atau entahlah, kurang tahu. Ya, mungkin kurang lebih hubungannya dengan tanahnya dari tentara itu sendiri. Karena sekarang sudah kosong, tidak lagi dipakai untuk terminal. Sekarang sudah dikuasai oleh tentara, gitu. Karena itu adalah tanah milik resmi dari TNI. Oke, kita berada di Jalan Haji Agus Salim di bagian Tanah Abang, guys. Ya. Pernahkah kita lewat sini? Ya, sering lewat sini. Seringan? Sering. Dulu Kakak Darni kan dia kerja di klinik Zafira. Sekarang sudah jadi rumah sakit. Mana? Rumah sakit Zafira Persalinan. Rumah sakit Persalinan. Mana nih? Ini depan ini sebelah kanan. Mana? Nah, ini. Ini pemiliknya Dr. Zamri. Dengan apoteknya, dengan rumah Mana sakit. hijau ini? Iya, yang hijau. Wow. Dulu pernah Kakak Darni kerja di situ. Jadi Sekarang tidak lagi. ya sekarang ya tidak lagi. Dulu sering ayah antar pulang balik sebelum ada motornya. Tapi setelah ada motornya, ya jarang diantar, kecuali motornya mungkin lagi bermasalah atau lagi rusak. Ya, kita lanjut lagi, kita pergi di depan Polres. Ini kita berada di depan kantor Kecamatan Nolio, ya. Dekat lagi sudah tinggal ya sekitar 50 meteran, ya. Kita berada di depan kantor Polresta Kota Bau. Ya, malam hari ini cuacanya bersahabat, ya. Tidak keras angin. Kemudian ada bintang, tidak ada awan, ya. Tidak ada tanda-tanda akan hujan. Mana bintang? Bintang ada di atas, kelihatan. Tapi belum terlalu banyak bintangnya. Tetapi kayaknya belum ada tanda-tanda hujan. Ada, insya Allah. Ya. Insya Allah belum ada tanda-tanda hujan. Kita berada di depan polisi kantor lantas. Ini Satuan Lalu Lintas Polres Bau. Jadi kalau
lewat di sini ya wajib pakai helm. Sebenarnya para pengendara harus wajib memakai helm selama dalam proses perjalanan. Gunanya helm itu untuk melindungi diri kita dari bahaya. Ya, jangan sampai ada kecelakaan, jatuh, ya, melindungi kepala kita supaya tidak ada benturan yang bisa berakibat fatal. Oke, kita jalan guys. Oh, lampu hijau. Jalan. Oke, agak hati-hati. Ya, kita putar di bagian sini. Kalau kita pergi sebelah kanan, Langsung ke Lipo. kita bisa dapat Lipo, ya. Hmm. Atau kita mau pergi di depan Lipo, Hmm. kita putar ya. Oh ya, Supaya nanti juga- sebentar putar karena itu masih lampu merah ya. Kita jalan lagi, guys. Nah, di sini banyak juga yang buka usaha di sini. Hampir di setiap sudut pinggir jalan kita dapatkan rumah makan. Oh ini sudah pernah tak? Pernah. Pas Itu setahun. kontrol dengan sub. Ya, pas tahun baru. Iya, waktu malam tahun baru kita makan di situ soto atau kontrol juga kita. Siapa yang makan soto waktu itu? Ayah. Ayah, Hmm. bukan ayah kan kontrol. Oh iya, kita berdua. Saya sama Zalfa. Kita dengan Zalfa. Oke, kita putar guys. Kayaknya diperkirakan sudah lampu, belum, masih lampu merah guys. Kita putar. Kita mau pergi ke depan Opi Zahat. Mana? Itu sana jauh, agak jauh. Kecuali kita zoom ya. Oh iya, sana. Sana kan? Yang Depan. bersinar. Iya, yang bersinar, yang ada topi-topinya. Kemudian di bawah topi itu ada. Tapi tidak kelihatan di kamera. Tidak kelihatan. Sudah kelihatan. Tidak kelihatan. Nah itu gedungnya Mau besar. kelihatan. Ya. Oh, iya. Awalnya dulu waktu dibuka sekitar bulan Februari atau bulan Januari ya tidak salah ya. Jahat. Iya itu. Ini kantor Jahat. Jahat. Ini baru dibuka tahun 2022 Jahat. awal tahun kalau saya tidak salah kemarin ya. Tidak. Jadi waktu dibukanya kemarin itu membludak orang, membludak. Jadi ekspektasi dari orang-orang yang ada di Kota Bau-Bau itu dibukanya Pizza Hut itu rasanya enak ya. Besar Pokoknya nih. seperti yang dibayangkan seperti daerah-daerah lain lah. Kerupuk. Ini kerupuk keripik apa namanya? Ubi-ubi. Ini dia. Nah ini di depan Rumah Sakit Siloam. Kita berada di depan Rumah Sakit Siloam. Nah jadi Rumah Sakit Siloam ini sudah satu perusahaan dengan Lipo, dengan bangunan itu. Makanya Siloam ini tidak jauh dengan ini, dekatan dengan Lipo. Tuh. Ini ada Lipo, Lipo. ya. Tunggu belok Ada ke Lipo di sini itu Lipo. Kentara itu. Nah, di sini ada pompa bensin. Di sebelah kiri kita ada pompa bensin, guys. Jadi yang sudah ada tanda-tanda mau habis minyak, alangkah baiknya Anda singgah di sini, guys. Kalau yang di sekitar sini. Ini Hotel Raja Wali. Nah, Hotel Raja Wali yang ini sebelah kiri. Ini kalau kita dekat-dekat mungkin tertulis hotel ini, hah. Hotel Raja Wali. Betul ya? Hotel Raja Wali ini salah satu hotel yang terkenal di Kota Bau-Bau. Ya meskipun hotelnya ya tidak semega di Jakarta sih ya. Jakarta itu hotelnya luar biasa. Oke, kita putar guys. Kita putar untuk melihat-lihat pemandangan di depan Lipo guys. Lebih dekat lagi. Matahari. Ini tempat keluarnya mobil guys.
Pintu masuk. Ya. Ini ada tempat terminal ya, tempat menunggunya mobil. Halte. Kendaraan. Kayaknya agak sepi ya Liponya. Iya. Ini malam apa ini? Sabtu. Malam Sabtu. Agak sepi. Tapi banyak mobil. Mobil banyak ya? Banyak mobil. Oh, banyak mobil. Ya mobil. Tapi kalau motor kurang. Soalnya yang masuk itu hanya orang kaya. Oke, ini kalau kita masuk di sini, ini ada tes PCR, swab antigen, rapid test, serologi atau serologi tes. Ini banyak keluarga pasien yang menunggu di luar. Jadi di Rumah Sakit Siloam ini sangat dibatasi orang yang berkunjung menjenguk pasien, sangat dibatasi. Jadi biasanya satu, ya, ini paling banyak dua. Ya. Jadi biasanya saya lihat satu orang yang menjenguk. Jadi ganti-gantian. Keluarga kalau membawa keluarga, ya harus ganti-gantian. Ini ada yang jual buah guys, sepanjang ini buah. Ada apa? Rambutan. Apa? Ini ada di dekat. Nah, di dekat ini Lipopla. Apa? Pizza Hut. Pizza Hut. Ah, jadi dulu waktu dibukanya Pizza Hut ini, Banyak. ini banyak orang beranggapan enak gitu. Tapi setelah itu ya Biasa-biasa. mungkin menurun ya, karena beda ekspektasinya gitu. Oh, ini ada anak kecil. Ya, kita berada di lampu merah di perempatannya. Mana lampu merah satunya? Hah? Lampu merah satunya kayaknya ini robo. Oh, Ini robo. Ini robo. Seharusnya kan kanan kiri kan ada lampunya. satu pendek, satu panjang. Iya. Tapi sudah roboh. Gara-gara apa? Angin kencang mungkin kemarin. Boleh jadi angin kencang. Boleh jadi angin kencang atau apalah, saya kurang tahu. Oke. Kita jalan lagi, guys. Harus hati-hati karena di sini banyak kendaraan. Berhati-hati menggunakan rambu-rambu lalu lintas atau jalan dengan bijak ya. Tidak boleh balap-balapan karena meskipun kita menggunakan jalan ini, kita punya hak menggunakan jalan ini, tapi kita tidak boleh mengganggu hak orang lain, para pengguna jalan, baik itu pejalan kaki maupun para pengguna kendaraan lainnya. Jadi tidak boleh kita menggunakan hak kita dengan mengganggu hak orang lain. Nah, itu namanya melanggar hak dasar atau hak warga negara. Selanjutnya kita berada lagi di depan itu. Sebenarnya ini tidak jauh dengan kantor Telkom. Jadi kalau yang pasang-pasang IndiHome ya, itu biasanya lapor-lapor di sini nih. Oh, ini di Jotun. Ini Jotun. Tahu Jotun? Jotun ini toko yang menjual bahan-bahan bangunan. Jadi dari tehelnya, kemudian semen, Lampu. ya pokoknya bahan rumah lah, pembuatan rumah. Bangunan. Sampai di WC-nya, ya, sampai marmernya, sampai kebutuhan rumah, macam-macam di situ, komplit lah, wastafel-nya dan sebagainya, macam-macam, termasuk cat. Nah, Itu hanya Jotun itu kan dikenal karena catnya. harus bayar satu-satu. Hah? Bayar satu-satu. Maksudnya bayar apa? Itu Jotun itu. Jotun? Iya, bayar satu.
tergantung uangnya kita. Kalau uangnya kita banyak ya tidak mahal, tapi kalau uangnya kita sedikit ya kategori mahal. Tergantung mahal tidak mahalnya kan tergantung seberapa tebal uangnya kita. Kalau tebalnya 100 km. Kita berada di depan kantor Polsek Holio, guys. Mereka lagi berjaga-jaga. Ini di depan ini ada kantor Rujak Bupati Buton. Ini ada Bupati Buton. Jadi kayaknya ini jarang dikunjungi sejak masanya Pak Muhammad Samiun. Ini mati, guys. Kenapa mati di sini, guys? Mati lampu. Apakah ini tidak dibiayai lampunya lagi atau gimana ini, guys? Padahal terbuka pintu nih. Terbuka pintu. Kenapa mati? Rame. Padahal itu masih aset daerah. Harusnya mungkin karena jarang dipakai sih. Tapi harusnya kalau tidak menyala seperti itu, ditutup saja, jangan dibuka begitu. Tidak menyala. Jangan sampai. Ada dua kemungkinan. Pertama, mungkin ada kerusakan lampu atau kabel. Yang kedua, boleh jadi tidak dibayar listriknya. Ini ada di depan rujabnya Wali Kota Bau-Bau. Kita berada di depan rujab Wali Kota Bau-Bau, guys. Yang ketiga adalah mistis. Ya. Nah, ini. Nah, jadi kita dengarkan ini dia. Pengantar azan. Dengar ya. Ada yang ceramah sebelum salat Isya. Jadi ini sudah selesai salat maghrib, mau menjelang salat Isya. Biasanya menjelang salat, kita berada di depan pelabuhan Murhum Kota Bau-Bau ya. Nah, biasanya kalau selesai salat maghrib ada ceramah ya sampai menunggu waktu salat Isya tiba gitu. Ya. Nah, kalau di depan Masjid Raya Kota Bau-Bau itu sudah pengantar azan. Rame. Sudah pengantar azan di situ. Jadi kita dengarkan pengantar azan, kita dengarkan orang yang mengaji di masjid dengan menggunakan toa, kita mendengarkan orang salawatan, kita mendengarkan orang yang sedang sholat dalam masjid, ya, sholat berjamaah pastinya, dengan menggunakan toa atau pengeras suara luar. Bisa kan di zoomin? Enak gitu. Ya. Selama ini di Kota Bau-Bau tetap rukun, aman, tidak ada permasalahan mengenai toa pengeras suara di masjid. Alhamdulillah kita hidup rukun di Kota Bau-Bau. Kita hidup dengan tentram, hidup penuh toleransi, karena orang di Kota Bau-Bau sudah paham dan sudah melaksanakan makna dari toleransi itu sendiri. Gitu. Tadi sempat saja. Jadi tidak perlu diatur sebenarnya ya, masalah toa pengeras suara itu. Tunggu ya, tunggu. Hati-hati. Oh, anjing. Kita berada di depan Masjid Agung Kota Bau-Bau. Sangat besar. Kayak tadi ada anjing yang bulunya banyak
sampai di sini kita masih mendengarkan suara azan ya. Alhamdulillah. Ya, suara azan itu Sana bukti Kota Marah. bahwa kita yang ada di Kota Baubau ini sangat menaati namanya perintah agama. Semakin banyak kita mendengarkan suara azan di sepanjang jalan, semakin kita merasakan betapa damainya hati ini daerah kita ya. Orang-orang yang tidak suka mendengarkan azan itu adalah golongan setan dan iblis gitu. Kalau setan itu mendengarkan suara azan, mereka itu lari terkentut gitu, dari berit-berit. Iya, mereka lari gitu. Jadi orang yang mendengarkan suara azan kemudian tidak tenang hatinya, berarti ada setan dalam dirinya ya. Tetapi orang mendengarkan azan dengan tenangnya, dengan nikmatnya, oh itu berarti ada cahaya ketenangan, cahaya ilahi yang ada dalam dirinya, insya Allah. Belum kelihatan. Oke, sampai di situ saja guys ya. Nanti kita akan mengabadikan lagi momen pada hari ini. Saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah.